Analisis kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Joko Widodo lahir di Rumah Sakit Minulio pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Ia mempunyai ayah yang bernama Noto Miharjo dan ibu yang bernama Sujiatni. Jokowi merupakan anak pertama atau sulung dan mempunyai 3 orang adik perempuan, yaitu Itsriantini, Idayati, dan Titik Relawati. Jokowi menikah Ibu Iriana pada tahun 1986. Dari pernikahan itu Jokowi melahirkan 3 orang anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama diberi nama Gibran Raka Buming Raka, anak kedua diberi nama Kahiyang Ayu, dan anak ketiga diberi nama Kaesang Pangarep. Jokowi dan Yusuf Kala menjadi calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2014. Setelah proses perhitungan suara sudah selesai dilakukan maka dinyatakan bahwa pasangan Jokowi mendapatkan suara sebanyak 53,15%. Pada pemilu umum berikutnya, Jokowi dengan pasangan yang berbeda, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Joko Widodo berhasil memenangkan pemilu ini dengan mendapatkan perolehan suara sebesar 55,50%. Mari kita mulai menganalisis kepemimpinan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Program prioritas utama Jokowi di masa kepemimpinannya adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini dilakukan secara merata untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Program ini juga dibarengi dengan program lain berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan program Keluarga Harapan. Dalam 2 periode presiden, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden bernama Joko Widodo yang telah membawa banyak kemajuan di berbagai aspek berkat kepemimpinannya. Teori kontingensi adalah teori yang bisa diartikan sebagai menempatkan pemimpin pada pola kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang ada. Len Sufie, 2010. Alasan mengapa teori tersebut merupakan teori yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu suka melakukan belusukan sebagai wujud dari penerapan relationship motivation, yang merupakan salah satu motivasi dari teori ini. Relationship motivation tersebut mengacu pada pemimpin yang fokus untuk membangun relasi dengan pengikut-pengikutnya. Berdasar kinerja beliau yang luar biasa di bidang politik Indonesia, beliau mendapatkan berbagai penghargaan yang berhasil diraih. Salah satu penghargaan yang diperoleh beliau adalah Tokoh Publik Pilihan pada tahun 2012. Special Award Marketer oleh Hermawan Kertajaya. Pengendali inflasi, tokoh pengelola tata ruang kedua terbaik se-Indonesia. Beliau masuk dalam top 50 leader yang diberikan oleh dari Fortune, serta masuk dalam nominasi World Mayor tahun 2012, dan masih banyak penghargaan bergengsi yang berhasil beliau peroleh, termasuk penghargaan dari negara lain. Pada pemerintahan yang pertama Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara belum tampak berperan untuk mendorong perbaikan pada sektor peradilan agar dapat berjalan dengan optimal. Di bidang kelautan, Jokowi memberikan instruksi perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap pelanggar aturan ditenggelamkan. Di bidang pertanian, Jokowi telah membagikan 1099 unit alat bajak sawah manual di Subang dengan harapan meningkatkan produksi petani. Kepemimpinan transformasional menjadi kepemimpinan yang sangat menggambarkan Presiden Joko Widodo. Gaya kepemimpinan ini sangat melekat pada Presiden Jokowi karena terlihat bahwa Jokowi kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya. Orientasi Presiden Joko Widodo sendiri adalah untuk melayani, cara pandangnya holistik dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Terdapat 2 tipe pengikut yaitu pengikut yang berperilaku pasif dan pengikut yang berperilaku aktif. Pengikut yang aktif mampu mengarahkan diri secara mandiri, hal ini merupakan pengikut yang efektif dan dinamis. Perubahan memang tidak dapat dihindari dalam dinamika suatu negara. Apabila terdapat suatu inisiatif yang memaksa perubahan untuk dilakukan, pemimpin dapat menjadikan perubahan tersebut menjadi proses yang mendorong pengikutnya untuk melakukan perubahan. Apabila implementasi yang dilakukan sudah benar, maka pemimpin dan pengikutnya dapat mencapai potensi besar mereka. Jokowi merupakan pemimpin yang mengedepankan musyawarah dalam menjalankan dan memberikan kebijakannya.
Meskipun dalam beberapa kasus Jokowi terlihat lemah dan pelin-pelan dalam mengambil sikap. Sehingga itu yang disayangkan oleh beberapa pengamat terhadap kepemimpinan Jokowi. Selain itu Jokowi termasuk pemimpin yang partisipatif yang tersirat dalam kinerja para menteri-menteri pilihan Jokowi. Dapat disimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mampu mengerahkan para pengikutnya sehingga negara Indonesia dapat lebih maju. Karena kesuksesannya di bidang politik, sehingga Presiden Joko Widodo bisa mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi. Teori kontingensi serta gaya kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang diaplikasikan Presiden Joko Widodo dalam mengemban jabatannya, serta dianggap sebagai gaya kepemimpinan yang efektif karena telah membawa banyak kemajuan. Thank you for watching.